Halo semuanya, semoga sehat dan baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini, TLC bakal berbagi cara jitu dan cepat mengerjakan soal tes intelijensia umum kedinasan. Daripada kita berlama-lama, yuk langsung aja ke soalnya. Soal yang pertama, Wahyu memiliki sebidang tanah. Nah, kita misalin aja tanah ini sebagai X. 2/5 bagian dari tanahnya dijadikan sebagai rumah tinggal. 1/4-nya dijadikan sebagai kolam renang. Berarti 2/5 dari X plus 1/4 dari X. Nah, 2/3 dari sisanya dijadikan sebagai pekarangan rumah. Jangan terkecoh, di sini adalah sisa. Kalau 2/3 itu merupakan pekarangan rumah, tapi itu 2/3 dari sisa. Nah, jadi kita tetap mengambilnya tuh sisanya, bukan 2/3-nya ya. Sama dengan X, kemudian kita bisa dapetin sisanya, X dikurangin 2/5 X, dikurangin 1/4 X. Gampang aja kita bisa dapat nanti 7/20 X. Nah, kemudian kita tahu nih kalau sisanya itu 7/20 X. Tapi 2/3 dari sisa itu dijadikan sebagai pekarangan rumah. Di mana pekarangan ini punya nilai, yaitu 112 meter persegi. Berarti 2/3 dari sisa merupakan 112 meter persegi. Jadi kalau misal kita bisa kalikan ini dengan sisanya kan 7/20 nih. 7/20 X, 112. Nah, langsung aja kita dapetin dengan singkat, 14/60 X sama dengan 112. X-nya bisa langsung kita tahu, 112 dikalikan 60 dibagi 14, sama dengan 480 meter persegi. Nih, kan gampang aja, kita udah ketemu luas tanahnya. Jawabannya adalah E. Nah, selanjutnya, suatu mobil menempuh jarak 7 km dalam 15 menit. 7 km dalam 15 menit. Nah, kemudian rata-rata jarak tempuh mobil dalam 1 jam. 1 jam, yang ditanyakan 1 jam. 1 jam itu adalah 60 menit. 15 menit ke 60 itu dikalikan dengan 4. Sama halnya dengan sebelah kanan, berarti 7 harus dikalikan dengan 4, yaitu 28 km. Gampang kan? Masih mudah. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Andi dan Budi berenang bersama pada tanggal 5 Maret 2018. 5 Maret 2018. Andi berenang tiap 3 hari sekali. Andi itu 3, Budi berenang tiap 7 hari sekali. Budi itu 7. Nah, kunci dari soal seperti ini adalah kita harus mencari nilai KPK-nya. Ya. Nilai KPK dari 3 dan 7 adalah 21. Kita bisa cari dengan mudah aja 3 sama 7. 3 bagi 3, 1. 7 bagi 3, 7 tetap. Kemudian tinggal dibagi 7 lagi. 1 bagi 7 nggak bisa. Jadi dia tetap 7 bagi 7, 1. Tinggal dikalikan aja. 3 dengan 7 menjadi 21. Nah, kemudian kita tahu kalau tanggal pertamanya mereka itu berenang di tanggal 5 Maret. Berarti 5 Maret 2018 ditambah 21 hari. Ditambah 21 hari menjadi 26 Maret 2018. Gampang kan? Masih mudah lagi. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Berapakah digit terakhir dari 3 pangkat 2017? Nah, nggak mungkin dong kita bakal kalikan dengan 3 sampai nantinya 2017 kali. Kan nggak mungkin tuh. Jadi mudah aja, kita bisa cari digit terakhir. Rincian digit terakhir dari 3 pangkat. 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3, 27.
3 pangkat 4, 81. 3 pangkat 5, 3 pangkat 5 itu 243. 3 pangkat 6, 7, 2, 9. Nah, kemudian kalau diperhatikan, dia akan berulang tiap 4 kali. 4 kali, ya enggak? Di pangkat 4 nanti dia bakal berulang lagi ke 3, 9, 7, 1, dan seterusnya. Nah, kalau misal kita udah tahu polanya itu seperti ini mengartikan kalau pangkatnya itu dibagi dengan 4, dia kan bakal punya sisanya. Dia bakal punya sisa. Kalau 1 dibagi 4, sisanya 1 tetap. Kalau 2 dibagi 4, sisanya adalah 2. 3 dibagi 4, sisanya 3. Nah, 4 dibagi 4, sisanya 0. Nah, ini artinya kalau misal sisa pangkatnya itu 1, berarti dia punya digit terakhir 3. Kalau sisa pangkatnya itu 2, dia punya digit terakhir 9. Nah, kalau misal sisa pangkatnya itu 3, dia punya digit terakhir 7. Dan kalau misal dia nggak punya sisa pangkat atau sisa pangkatnya itu 0, dia bakal punya digit terakhir 1. Nah, mudah aja, kita tinggal cari 2017 dibagi 4 tuh berapa sih sisanya? 2017 itu kalau misal dibagi 4, dia akan menghasilkan sisa 1. Kita buktikan lah ya. 2017 dibagi 4. 20 dibagi 4, 5. 5 dikali 4, 20. Dikurangin, ada 17. 17 dibagi 4, 4. 4 dikali 4, 16. Kurangin 1. Nah, kan benar? Jadi 2017 sisa baginya dengan 4 itu adalah 1. Nah, tinggal dicari nih. Kalau sisa pangkatnya itu 1, berarti dia belakangnya apa? 3. Mudah aja kita bisa dapat jawabannya adalah D. Gampang kan? Masih mudah. Kita lanjut lagi yuk ke soal berikutnya. Karena mudah kan, nggak terlalu sulit buat memahaminya. Nah, kemudian ada soal seperti ini. Pak Ahmad menjual gorengan, yaitu molen, pisang goreng, dan tahu bulat. Molen, pisang goreng, tahu bulat. Jika selisih tahu bulat dengan pisang goreng adalah 24, selisih antara tahu dan pisang goreng adalah 24, tahu dan pisang goreng adalah 24. Sebelumnya kita punya ini perbandingan 3:5:9. Nah, kemudian kita tahu kalau pisang goreng sama tahu bulat itu selisihnya 24. Nah, mudah aja kita tinggal menguranginya. 9 dikurangi dengan 5 sama dengan 4. Nah, 4 ini kita jadikan sebagai penyebut. Dan 24 itu buat apa? 24 itu buat pengali. Jadi mudah aja, kita nanti bakal bisa dapetin maka berapa jumlah semua gorengan yang dijual oleh Pak Ahmad. Jumlah gorengan yang dijual berarti jumlah itu bisa kita dapetin dengan cara 3 ditambah 5 ditambah 9 dibagi. Tadi penyebutnya berapa tuh? Penyebutnya adalah 4. Pengalinya adalah 24. Nah, kita tinggal penyebut tuh ya nanti bisa kita dapatkan dari yang tertera di soal tuh apa sih gitu. Kalau misal di sini karena dia selisih antara pisang goreng dan tahu bulat, berarti nanti 9 dikurangi 5 berapa? 4. Nah, hasilnya berapa? Kalau misal selisihnya itu 24, ya udah berarti 4 itu sebagai penyebut, 24 sebagai pengali. Tuh, ya, jangan bingung. 3 ditambah 5 ditambah 9. Hasilnya adalah 8 tambah 9, 17, bagi 4 dikali 24. Coret-coret 1, 6. Kita dapetin 17 dikali 6 adalah 2.
10, 102 buah. Nah, kita ke soal ke-6. Soal ke-6 yaitu ACEGI, sebuah pola huruf ya, deret huruf. Kita punya ACEGI. Ya, yang ditanyakan dua huruf berikutnya adalah apa gitu. Nah, kita itu punya rumus kalau misal urutan huruf abjad itu ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, kan dia berulang tiap 5 tuh. Kita pakai rumus ini aja. EJOTI. EJOTI itu jadi artinya E itu abjad ke-5, J 10, O itu 15, T itu 20, Y itu 25. Dan yang terakhir Z itu ke-26. Nah, kemudian kita bisa tahu. Ingat-ingat ya rumusnya. Berarti kita punya rumus EJOTI. Nah, diingat-ingat nih. Jadi kalian nggak perlu jauh-jauh buat ngitung. Misal, huruf Q itu dalam abjad, urutan abjad tuh huruf keberapa sih? Tinggal hitung aja. Jarak P ke T itu berapa? Misal di sini berarti kalau T itu 20, S itu adalah 19, R 18, Q berarti 17 gitu. Atau yang paling deket lah intinya ya. Kalau misal O, P, Q, pengen hitung Q berarti tinggal dari O ditambah 2. 17 sama aja. Nah, kemudian di sini kita punya A, C, E, G, I. Nah, selanjutnya kita punya kalau misal tahu juga A itu huruf ke-1. E itu tadi rumusnya ke-5. I itu tadi tinggal berjarak 2 dari tinggal berjarak 1 dari C. Maaf, 1 dari C. Berarti dia itu ke-9. Oke. C. Sekarang C. C itu huruf ke-3. G itu huruf ke-7. Dan I 9. Nah, lihat nggak polanya nih? Pola bilangan ganjil. Tinggal tambah 2. Selanjutnya berarti huruf ke-11. Dan selanjutnya huruf ke-13. Ya, mudah bukan? Berarti kalau misal huruf ke-11, tadi ingat rumusnya EJOTI. EJOTI itu berarti kalau J itu kan 10. Setelahnya J apa? Huruf K. Nah, kemudian huruf ke-13. Huruf ke-13 yaitu M. Benar. Dah, mudah bukan? Jadi jawabannya adalah K dan M. Oke, sekarang kita ke nomor 7. Nomor 7. Proyek pembangunan kantin selesai selama 30 hari. 30 hari dengan pekerja sebanyak 15 orang. Setelah 6 hari pelaksanaan, proyek tersebut dihentikan selama 4 hari karena suatu hal. Jika kemampuan bekerjanya tiap orang itu sama, maka pekerja tambahan yang diperlukan yaitu berapa? Gitu kan pertanyaannya. Nah, kita bisa mengerjakannya dengan mudah menggunakan tabel. Misal di sini ada waktu dan juga ada pekerja. Waktu dan pekerja. Waktunya itu berapa? 30 hari. Ketika waktu 30 hari, pekerjanya ada 15. Nah, kemudian kita punya keterangan kalau 6 hari pelaksanaan, proyek tersebut dihentikan selama 4 hari. Jadi, kan waktunya itu sisa 24 hari itu, karena sudah diambil 6 hari pelaksanaan. Tinggal masih ada 15 pekerja. Nah, kemudian karena ada suatu hal, proyeknya dihentikan selama 4 hari. Jadi waktunya tinggal berapa? Kalau 4 hari, dikurangin 4 hari lagi. Tinggal 20 hari. Nah, pengennya proyeknya itu selesai tepat waktu. Jadi, pekerja yang diperlukan untuk menambah pekerja yang sudah ada itu berapa?
Kita misalkan aja di sini X. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai X, baris yang di atas dikalikan akan sama dengan bawahnya. Jadi, misal nih ya, 24 sama 15. 24 dikali 15 harus sama dengan 20 dikalikan X. Nanti X bisa kita temukan dengan cara 24 dikalikan 15 dibagi dengan 20. Sama dengan 18 orang. Nah, jadi pekerja tambahan yang diperlukan adalah 18 dikurangi 15 orang. Karena kan 15 orang itu udah ada sebelumnya. Jadi perlu tambahan 3 orang. Seperti itu. Mudah bukan? Jadi jangan bingung duluan ya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 8, nomor terakhir. X. X adalah 19,95% dari 77. Dan Y adalah 77% dari 19,95. Maka pernyataan yang benar adalah, sebelumnya kalian jangan pusing dulu lihat angkanya udah kayak ribet gitu ya. Jadi kita bisa aja X itu 19,95% dari 77. Berarti bisa diartikan 19,95 per 100 dikali 77. Nah, kemudian kalau yang Y ini 77%, berarti 77 per 100 dikali 19,95. Misal kita samakan bentuknya deh. Bentuknya kita samakan. Y itu kan bisa kita ubah menjadi 19,95 per 100 dikali 77. Sama nggak nih? Sama kan? Jadi, jawabannya adalah X sama dengan Y, atau X dan Y nilainya sama. Jawabannya adalah A. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Barangkali ada kata yang kurang berkenan juga mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya.